Kita buka saat ini, saya lanjutkan. Nubuatan, maaf. Kita masuk di, sebentar, karena ada beberapa pewahyuan yang saya dapat. Kita masuk di halaman 42. Oh, sorry, maaf, saudara, maaf. Meterai ke-7 kemarin ya, meterai ke-7. Kita sudah membaca bahwa nubuatan meterai ke-7 ini ketika Tuhan Yesus membuka gulungan kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai, dan maka terbukalah rahasia ya, keputusan Allah. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana adanya ukupan atau kemenyan yang naik, dan itu adalah doa syafaat. Ayat halaman 37, ketika meterai ke-7 dibuka oleh Tuhan Yesus, maka sunyi senyaplah surga. Artinya surga menantikan kemenyan yang naik sebagai lambang dari pelayanan keimaman, yaitu doa syafaat. Betapa pentingnya doa syafaat yang setiap hari dinaikkan oleh para imam di bumi, sehingga surga sunyi senyap. Melalui terbangunnya rumah rohani di dalam setiap kehidupan orang percaya, maka bumi terhubung dengan surga, dan pelayanan keimaman terjadi karena Tuhan Yesus sebagai imam besar agung yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sampai penggenapan segala sesuatu terjadi. Bapak Ibu Saudara, yang perlu saudara catat bahwa rumah rohani itu tubuh kita sudah terbangun. Nah, kenapa saya tulis terbangunnya rumah rohani? Ya saudara, karena kita adalah batu yang hidup bagi pembangunan rumah rohani. Rumah rohani itu sesungguhnya, perhatikan, tubuh kita. Dan rumah rohani adalah persekutuan orang percaya. Maka itu kenapa bait Allah dan eklesia berbeda. Karena bait Allah itu adalah tubuh kita. Dan eklesia itu disebut gereja adalah persekutuan para imam, dan itu menjadi rumah rohani. Maka kita bernubuat rumah rohani Indonesia terbangun karena terdiri dari rumah yang berdiri sebagai imam, dari imam-imam yang dipanggil bersekutu bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya setiap anggota keluarga kita sadar bahwa mereka adalah imam, maka rumah rohani di rumah kita terbangun. Suami istri sadar, anak menantu cucu sadar. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana Pak jika suami saya masih belum percaya? Saudara ingat, rumah rohani adalah saudara. Berdirilah di sana. Karena ketika Yakub bermimpi di Kejadian 28, dia berdiri di tanah yaitu Betel, yang dulunya namanya Luz, kota itu, maka langit terbuka. Saudara harus mengerti akan hal ini, maaf. Saudara harus percaya bahwa meskipun di tengah keluarga saudara tidak ada seorang pun yang percaya, justru disitulah saudara berdiri. Saudara membangun mezbah Tuhan. Nah, itu yang perlu saudara catat supaya saudara mengerti. Jadi rumah rohani secara pribadi sudah terbangun. Ya, secara eklesia gereja itu 2-3 orang berkumpul. Dan juga di dalam rumah kita terbangunnya rumah rohani. Terlebih nubuatan kita akan terjadi rumah rohani internasional. Saudara, bahasa ini muncul 2026. Sungguh saudara, ini nubuatan. 27 tahun saya belum pernah mendengar rumah rohani akan terjadi, karena itu kerinduan Allah bahwa dunia dan seisinya ini
sesungguhnya menjadi rumah kediaman Allah, tapi mereka menolak. Di dalam surat Yohanes, saudara, Yohanes 1 ayat 12, maybe 11 ya. Ia datang kepada kepunyaannya, tetapi mereka menolak. Barang siapa yang menerimanya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang bukan diperanakan dari darah dan daging, tetapi lahir dari Allah. Saudara, Tuhan Yesus ditolak bahkan oleh bangsa pilihannya sendiri, yaitu Israel ditolak. Oleh karena itu kerinduan Tuhan apa? Apakah membawa umat manusia ke surga? Tidak, saudara. Karena surga itu nanti datang ke bumi. Bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Jadi selama ini kita berpola pikir seperti orang dunia, seperti agama lain. Agama, no, Tuhan Yesus tidak pernah datang membawa agama. Pertanyaan saya, saudara, agamanya Allah itu apa? Allah tidak punya agama. Agamanya Tuhan Yesus apa? Tidak. Dia datang supaya saudara menjadi rumah kediaman. Katakan amin. Supaya pribadi saudara menjadi rumah kediaman Tuhan, Allah bersama saudara, supaya rumah tangga saudara menjadi rumah kediaman Allah, supaya kota kampung saudara, bangsa saudara, dan seisi dunia, seluruh dunia, maka disitulah genap segala sesuatu. Jadi saudara, jangan pernah berpikir lagi sekarang bahwa kita nanti masuk surga, naik. Tidak, saudara. Kalau kita meninggal sebelum Tuhan Yesus datang, kita ditaruh di Firdaus, tempat penantian. Jadi saudara, surga itu sesungguhnya, heaven itu di atas, itu tempat penantian. Itu kalau dalam bahasa umum, itu transit. Karena sesungguhnya surga itu nanti Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Anda bisa mengerti? Maka itu pernyataan yang saya sampaikan ini dikonfirmasikan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, kalau memang kita ini dipanggil masuk surga, ngapain Tuhan Yesus datang lagi? Yang ngerti katakan amin. Ini pewahyuan, catat, saudara. Kenapa kita orang Kristen bukan dipanggil masuk surga, tapi kita menjadi surganya Allah, menjadi rumah kediaman? Buktinya mana? Tuhan Yesus datang kembali, katakan amin. Jika kita dibawa ke surga, ngapain Tuhan Yesus datang kembali? Ini pewahyuan, dan ini satu kegerakan yang harus mengubahkan mindset semua doktrin-doktrin yang selama ini kita terima, sehingga membuat kita lemah. Kita tidak pernah berdiri di rumah kita pribadi. Katakan amin. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, saya mau mengajak saudara kembali karena saya menemukan tentang arti gulungan kitab. Kita kembali ke halaman 33. Wahyu 5 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan buat saudara di halaman 33 aja. Dan kita baca di pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Nah, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya? Tapi tidak ada seorang pun yang di surga. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak. Perhatikan, tidak ada seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Siapakah singa
dari suku Yehuda, dialah Tuhan Yesus. Nah, sekarang perhatikan. Saya kemarin mendapat pewahyuan tentang gulungan kitab. Saudara, di nubuatan tentang gulungan kitab atau nubuatan sangkakala ke-7 nanti kita akan belajar, mudah-mudahan sampai di halaman 42. Saya mengatakan bahwa gulungan kitab itu adalah firman Allah. Saudara, semua sesungguhnya firman Allah. Karena gulungan-gulungan kitab itu zaman dahulu kan itu firman yang tertulis. Tetapi saudara, ternyata saya mendapatkan pewahyuan kembali. Walaupun dasarnya gulungan kitab adalah firman, tapi lebih spesifik apa yang ada tertulis di gulungan kitab itu. Dan kenapa yang membuka hanya Tuhan Yesus. Saudara perhatikan. Di dalam surat Yeskil, saudara bisa maaf saudara. Saudara bisa mencatat di kitab Yeskil ya. Yeskil 2 ayat 10. Wow. Saudara, Yeskil 2 ayat 10 kita baca. Yeskil 2. Ore pasanda rapate karapase. Oh, Yeskil 2, kita buka Yeskil 2. Oh, thank you ya, Krishna bisa bantu, maaf, Krishna aja yang bantu. Yeskil 2 ayat 10, lalu dibentangkannya di hadapanmu gulungan kitab itu ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Perhatikan, dengar saudara, ini pewahyuan. Saya bersyukur karena surat Wahyu menulis semua penglihatan itu bukan ngawur. Ya, karena ada banyak orang Kristen yang tidak percaya surat Wahyu, bahkan maaf, pendeta-pendeta mereka tidak mempelajari surat Wahyu. Karena mereka pikir bahwa itu hanyalah kesaksian. Saudara dengar, itu pewahyuan. Dan yang luar biasa, apa yang kita baru baca yang ditulis oleh Yohanes di Wahyu. Di Wahyu 5 tadi. Di sana ditulis gulungan kitab, Bapak Ibu Saudara. Gulungan kitab itu kenapa yang layak membuka Tuhan Yesus? Dengar. Karena gulungan kitab itu berisi doa syafaat. Ketika saya kemarin membaca Yeskil 2 ayat 10, Roh Kudus menerangi mata hati saya. Bukankah nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan adalah doa syafaat? Bukankah nyanyian ratapan, rintihan, keluh kesah, doa syafaat? Karena ini dihubungkan dengan surat Wahyu 5. Dan kenapa saudara yang dapat membuka Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus imam besar aku. Anda mengerti? Hanya imam besar yang layak membuka gulungan kitab. Dan ketika saya mengerti ini, saya loncat saudara. Saya sudah menyelidiki tentang hal pendoa syafaat. Nanti saya khotbahkan ya setelah mungkin minggu depan kalau Tuhan izinkan ya, karena saya sudah mencatat pagi hari ini nanti ibadah saya akan khotbah tentang hidup dalam kairos Tuhan. Nah, perhatikan saudara, jadi saudara mengerti bahwa gulungan kitab itu adalah doa syafaat. Yang layak membuka doa syafaat adalah imam besar.
Yang layak menaikkan doa syafaat adalah imam. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti betapa dahsyatnya. Maka di surat Yeskel ini berbicara tentang pendoa syafaat. Saudara dan saya pendoa syafaat. Nanti maybe minggu depan atau 2 minggu lagi saya minta supaya Tuhan ajarkan tentang pendoa syafaat. Kemarin kita sudah belajar tentang pujian penyembahan yang tentang penyembahan yang sejati. Nah, sekarang saya lanjutkan ini supaya saudara mengerti. Ya kenapa kok Tuhan Yesus? Ya karena Tuhan Yesus imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan kita imam-imamnya menggenapi. Maka itu doa syafaat inilah yang berisi nyanyian ratapan. Itu semua bagi jiwa-jiwa. Keselamatan khususnya bangsa Israel. Keluh kesah dan rintihan. Saudara, itulah pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu meratap. Pendoa syafaat itu merintih. Pendoa syafaat itu berkeluh kesah. Keluh kesah itu beban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan perhatikan, ketika gulungan kitab itu diberikan kepada Nabi Yeskel dan dimakan, sama seperti yang ada di surat Wahyu. Yohanes menerima di Wahyu 10, makanlah. Makanya kenapa nubuatan gulungan kitab yang kita kemarin belajar ya, ketika Yohanes mendapatkan gulungan kitab dan memakannya, maka rasanya itu manis di mulut dan pahit di perut. Anda mengerti saudara sekarang kenapa pahit di perut? Itulah pendoa syafaat. Ketika Anda berdoa di situ, pendoa syafaat itu mengerang. Kita berdoa, pendoa syafaat itu benar-benar hancur hati. Dan disitulah saudara, maka terjadi ukupan yang naik. Makanya ibadah kita itu sebetulnya ibadah erangan. Dan kalau kita menaikkan pujian praise, itu sorak kemenangan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Nah, saya lanjutkan sekarang, kita masuk di meterai ke-7. Kemarin udah kita masuk halaman 38. Nubuatan 2 saksi Allah. Ayo dengan cepat. Wahyu 11 ayat 1 sampai 14 ini nubuatan ke-8. Ya, nubuatan ke-8 Saudara. Wahyu 11 ayat 1 dan 14. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara harus perhatikan, yang diukur adalah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, inilah keimaman. Ya, bait suci diukur, itu tubuh kita. Mezbah itu doa syafaat, dan juga mereka yang beribadah di dalamnya. Itu bicara eklesia dan berbicara pelayanan keimaman kita. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Perhatikan, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun. Catat saudara, nubuatan 2 saksi, perhatikan. Yang pertama saudara catat bahwa itu ukuran dari Tuhan. Kemudian 2 saksi itu adalah pohon zaitun. Kedua pohon zaitun. Saudara kalau bicara pohon zaitun,
itu pasti hubungannya dengan keimaman. Dan kedua kaki Dian berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi dua saksi itu adalah dua pohon zaitun dan dua kaki Dian. Pohon zaitun lebih banyak berbicara tentang pengurapan, saudara. Ya. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, perhatikan, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Ini the power of prayer. Ini kuasa doa. Sadarkah saudara bahwa imam-imam itu memiliki api di mulutnya? Menghanguskan semua musuh mereka, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Nah, ini kuasa doa. Orang yang menyakiti kita, dia mati dengan cara seperti itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Loh, ini doa siapa? Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Setiap kali mereka menghendakinya. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita teringat dengan siapa? Elia dan Musa. Bukankah Tuhan Yesus ketika dia menyatakan kemuliaannya di sebuah bukit bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes, Tuhan Yesus menemui siapa? Musa dan Elia. Ini lambang, saudara. Ini gambaran pendoa siapa? Tuhan Yesus menemui Musa. Saudara tahu Musa? Musa yang diutus untuk membuat bait Allah. Gambaran yang dari surga. Tabernakel. Dahsyat bukan? Dan juga siapa Elia? Elia pendoa syafaat. Bahkan di surat Maliaki 4 dikatakan akan datang di hari akhir Nabi Elia yang akan memulihkan hati bapak-bapak kepada anaknya dan anak-anak kepada bapaknya. Ada pemulihan hati bapa. Saudara, Anda mengerti sekarang bagaimana pemulihan terjadi? Maliaki 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapa berbalik pada anak-anaknya, hati anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, hati bapa dan hati anak didamaikan. Itu di mana? Di rumah. Maka itu Bapak Ibu Saudara mengerti sekarang bahwa kuasa keimaman, Injil keimamatan itu dahsyat. Injil ini harus sampai kepada rumah-rumah. Maka terjadi pemulihan hati bapa kepada anak, anak kepada bapa. Katakan amin. Dan saudara mengerti sekarang rahasia yang selama ini tertutup. Kenapa? Tuhan Yesus kok gak menemui Abraham? Kenapa Tuhan Yesus tidak menemui Abraham? Kenapa Tuhan Yesus tidak menemui Daud? Samuel? Tidak, karena dia imam besar. Saudara perhatikan, catat. Tuhan Yesuslah kepala dari rumah Allah yang dibuat Musa. Dan dialah imam besar agung. Maka harus ada Elia. Elia adalah pendoa syafaat, imam. Maka inilah nubuatan tentang rumah rohani yang terbangun, tabernakel yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, di mana pelayanan Musa dan pelayanan Elia terjadi di akhir zaman. Dan itulah saudara yang saya sampaikan, pelayanan Maria. Anda mengerti sekarang, dahsyat bukan? Jadi pewayon dua saksi ini menyatakan bagaimana Allah ingin supaya
bumi diselamatkan. Melalui siapa, saudara? Melalui keimaman. Katakan amin. Selanjutnya halaman 39, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Lihat, Tuhan mereka disalibkan adalah Tuhan Yesus. Dan sesungguhnya nubuatan ini berbicara tentang kita. Maka saudara disebut dua saksi Tuhan. Saudara adalah pohon zaitun. Saudara ada dua kaki. Saudara adalah kaki Dian. Dan di surat Wahyu pertama dikatakan kaki Dian itu adalah jemaat gereja Tuhan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira, perhatikan, dan bersukacita. Itu saat ini, saudara. Atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu, siapa kedua nabi itu, saudara? Pendoa syafaat. Kita, imam. Telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Bukankah begitu? Ya, saudara. Ini yang terjadi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang menyaring dari surga, berkata pada mereka, naiklah kemari. Saudara, inilah pengangkatan. Bapak ibu saudara, siapa yang terangkat? Pendoa syafaat. Siapa yang terangkat? Imam. Saudara harus mengerti, sangkakala akan dibunyikan. Tugas kita sudah selesai. Terjadi pemulihan hati Bapa kepada anak, dan setelah itu pengangkatan. Naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Disaksikan musuh-musuh mereka, perhatikan. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu roboh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera muncul, menyusul. Gambaran dua saksi Allah adalah Musa dan Elia. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus bertemu dan berbicara dengan Musa dan Elia. Saudara nanti baca Matius 17 ayat 1-3. Bagaimana Tuhan Yesus di sebuah gunung yang tinggi menyatakan kemuliaannya, dia bertemu dengan dua orang, yaitu Musa dan Elia. Gambaran nubuatan tentang lahirnya keimamatan. Anda mengerti? Generasi Musa dan Elia muncul. Saudara, Musa berbicara tabernakel dan Elia berbicara pendoa syafaat. Ini sungguh dahsyat, saudara. Ini satu pewahyuan yang saudara harus mengerti, bahwa Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai imam besar agung. Kita baca di bawahnya, dua saksi Allah adalah dua pohon zaitun dan dua kaki Dian yang ada di hadapan Allah. Kaki Dian berbicara tentang pelayanan doa yang dikerjakan oleh imam-imam dan lambang dari rumah doa. Dua saksi Allah melambangkan para imam bapa yang diberi otoritas untuk bernubuat dan menyatakan kuasa Allah. Inilah gambaran pelayanan keimaman di akhir zaman yang dikerjakan oleh gereja Tuhan yang menjadi saksi Allah. Di akhir zaman ini, yang menjadi ukuran Allah adalah bait suci Allah, mezbah, dan orang yang beribadah, yang adalah gambaran para imam perjanjian baru yang melakukan tugasnya dalam rumah rohani. Saudara, Wahyu 1 ayat 20, perhatikan. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kulihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki Dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki Dian itu adalah ketujuh jemaat. Ketika hari Tuhan datang, maka para imam akan terangkat ke awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus memerintah di kerajaan 1000 tahun. Katakan amin. Saudara, di tangan kanan Tuhan Yesus adalah 7 bintang.
Bintang itu adalah malaikat. Ini yang mengukur setiap jemaat. Karena di depan Tuhan Yesus ada 7 kaki dian. Saudara, kaki dian selalu melambangkan jemaat, eklesia. Kaki dian selalu melambangkan gereja. Maka Tuhan Yesus berfirman, rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara, di setiap hidup saudara ada malaikat yang diutus untuk mengukur. Perhatikan, karena saudara 2 saksi. Untuk mengukur, apa yang diukur? Tabernakel. Tuhan mengukur tabernakel. Jadi dia menilai, malaikat itu membawa rapot saudara, menentukan apakah saudara nanti terangkat atau tidak. Sungguh luar biasa saudara. Maka itu tidak kebetulan Wahyu 1:20. Dan ini korelasinya dengan Wahyu 11. Saudara harus mengerti, Tuhan mengukur. Apa yang diukur? Bait suci. Apakah saudara menjaga kekudusan bait suci? Bait suci itu mana Pak? Tubuh. Makanya Roma 12 ayat pertama dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan. Hati-hati orang Kristen. Anda harus mengerti tentang tubuh. Saudara pikir malaikat tidak mencatat pakaian saudara tidak senonoh? Tubuh saudara dipakai berbuat yang tidak baik, dikotori dengan rokok, dikotori dengan narkoba, dikotori dengan tatoan, dikotori dengan semua hal-hal yang najis, dipakai penyembahan berhala, dipakai setan, kesurupan. Saudara, ini diukur. Yang kedua yang diukur apa? Mesbah. Saudara mengerti mesbah? Kemarin kita belajar, mesbah itu ukupan, doa, syafaat. Itu pelayanan keimaman. Jadi saudara, malaikat Tuhan itu setiap hari ada di samping kita. Dia sedang membuat rapot kita. Jadi setiap saudara harus punya rapotnya dong. Makanya bagi saudara yang melalaikan tugas keimaman setiap hari, maka Tuhan akan berkata, hai hambaku yang jahat dan malas. Saudara bicara 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta itu sedang berbicara keimaman ini. Karena ukuran diberikan di bait suci, ya, maka saudara jangan bangga ini. Jadi orang Kristen gak pernah doa, gak pernah ke gereja, tubuhnya kotor, kerjanya kotor. Tetapi dia kasih persepuluhan, dia kasih bangun gereja, dia kasih hamba-hamba Tuhan, dia kasih para gembala hadiah mobil, hadiah uang, dan semuanya. Dia pikir terangkat saudara. Yang diukur 3 bait suci. Nih, kedua doanya, karena itu pelayanan keimaman. Doa pagi, karena 3 benda di dalam tabernakel. Itu adalah menorah, itu bicara doa. Kemudian meja roti sajian bicara tentang firman. Dan mesbah ukupan berbicara tentang yaitu doa syafaat. Saudara, yang diukur itu mesbahnya. Saudara tidak diukur oleh malaikat bagaimana saudara memberikan mobil, memberikan gereja, membangunkan gereja, padahal saudara kotor. Itu bukan berarti apa yang saudara lakukan persembahan itu diabaikan, tidak. Saudara, semua persembahanmu, semua pelayananmu, semua jerih lelahmu untuk Tuhan akan tidak sia-sia. Dengar, ketika kamu lulus, rapotmu bagus, sebab kamu melakukan tugas keimaman di tubuhmu, kamu menjaga tubuhmu. Yang kedua, kamu setiap hari membangun doa, firman, pujian penyembahan, dan saudara melakukan 10 hukum firman Allah.
Setelah itu yang diukur siapa? Orangnya. Siapa orangnya, saudara? Orang yang beribadah. Orang yang beribadah ini berbicara eklesia. Apakah saudara menghormati hari Minggu? Dengar saudara, orang-orang hari Minggu Car Free Day, orang yang hari Minggu lomba, ya, tidak ibadah. Orang yang hari Minggu ngurusi pekerjaan, hati-hati saudara, engkau gagal. Anda mengerti sekarang? Ini rapot saudara. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti. Jangan tinggalkan tabernakelmu, bait Allah ini. Dan saudara adalah pelayan. Musa itu pelayan yang setia. Elia gambaran pendoa syafaat. Jangan pernah saudara abaikan 3 hal ini. Jerih lelamu akan sia-sia. Maka itu sebab persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 dikatakan, sebab persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelamu tidak pernah sia-sia. Saudara, persekutuan itu apa? 3. Bait, mesbah, dan orang yang beribadah. Kita beribadah di mana? Bukankah di gereja, eklesia? Katakan amin. God bless you all.